Tuh marah tuh. Sabar, sabar. Tuh marah tuh di belakang. Tahan. Untuk laporan persiapan timnas sampai dengan hari ini, kemarin di Bali dan hari ini seperti apa Pak? Ya kan memang kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun, ya nanti kita lihat hasilnya. Kemarin di Bali sempat represi Pak, nyanyi-nyanyi segala macam itu untuk ngebangun chemistry atau seperti apa mungkin menghilangin penat. Itu inisiatif mereka pada nyanyi sendiri-sendiri ya, dan saya rasa itu bagian dari pembangunan team building lah antara mereka, dan kita bisa lihat juga auranya ya. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main, dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga ya, perlu waktu lah. Wolves sudah bermain melawan China musim gimana? Siapa? Iya kan cedera, kan nggak bisa dipaksain. Seperti Eliano juga ada kepentingan keluarga, menunggu bayinya, ya kita harus hormatin. Mestinya hari ini. Ada di belakangnya ini yang nantinya tidak bermain dalam laga melawan China. Bagaimana mempersiapkan ini? Ya kita justru kenapa saya lihat kita sangat serius, karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan TC-nya kita lebih maju. Salah satunya mengantisipasi. Tapi gini, kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Benarkah kalau China Pak? Persentase, wah semua hitung-hitungan kita pokoknya mau menang. Harus menang dong. kalau Cina itu atau Tiongkok mengirimkan perwakilan untuk nonton GBK besok? Ya, yang saya dapat info mereka sudah meminta resmi pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi mereka melihat ini sebuah pertandingan serius. Ya buat kita juga sangat serius, karena itu kita coba mengumpulkan tim lebih awal, karena ini kan kita pernah ngalamin hal yang sama. Ketika kita kalah sama Australia, sama Bahrain, kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan dan tim bisa membuktikan waktu itu. Nah, hari ini di titik yang sama juga. Kita harus mendapatkan poin penuh, kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat gitu. Jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Jadi sampai pemerintah Cinanya udah ngirim perwakilan juga, jadi ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa performance terbaik gitu. Pak Erik, sedikit Pak tentang kapten kita hari ini berulang tahun Pak, mungkin ada perayaan dari teman-teman Pak. Oh, itu silahkan tim aja. Pak Erik, terkait asisten pelatih lokal yang kemarin sempat belum hadir, apakah gagal lolos masuk atau gimana Pak Erik? Ya masih seleksi, sama kalau ditanya direktur teknik masih nyari, ya kan saya nggak mau bohong, ya kan. Ngapain juga kita buru-buru, ternyata salah pilih orang. Ya, tapi kan kita sudah mulai bangun. Sekarang kepelatihan senior sudah ada, U23 sudah ada, U20 nanti diumumkan, 17 sudah ada, scouting system tadi juga sudah mulai, ada Simon, ditambah lagi ada technical advisor, technical directornya ya kita perlu, dan ini yang kita coba sinergikan ke depan. Patrick Kluivert bilang target realistis untuk 2 laga sisa ini hanya 3 poin. Kalau dari PSSI targetnya seperti apa sampai lawan Jepang? Ya tergantung pemain dan pelatih. Kalau kita mau poin sepenuh-penuhnya, tapi kan kembali semua itu tergantung permainan di lapangan. Ya, kita lihat ketika kita melawan Australia, ya walaupun jauh lah rankingnya, dia ranking berapa, kita ranking berapa, tapi kan itulah optimisme yang kita mau bangun di bangsa kita. Ya, kalau 2 tahun yang lalu mana pernah sih ada bicara Piala Dunia? Hari ini kita semua bermimpi. Ya, tidak salah bermimpi, tapi usaha dalam mengejar mimpi itu yang penting. Pak Erik, kemarin kan di Bali
latihannya tim A melawan tim B dan Lili Bali bermain dengan sangat baik Pak. Apakah Lili Bali bisa menjadi pengganti sepanjang kontrak nih Pak? Ya, itu keputusan pelatih. Pak Erik, di laga kandang terakhir ada supporter yang menerobos di zona 3. Itu ada steward yang terkena jadi korban pemukulan dan diinjak-injak. Apakah sudah ada identifikasi lebih lanjutnya? Pasti akan kita tindak lanjutin, nanti kita minta tim pasti lakukan itu semua. Berarti belum? Kenapa? Belum ada tindak lanjutnya berarti? Kita akan kejar. Pak, berarti untuk pertandingan nanti lawan Cina adakah peningkatan keamanan tidak seperti apa? Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga dan saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi ya. Baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional ataupun di antara kita sendiri. Ya, di liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa supporter Cina yang ketemu? Katanya 3.000. 3.000. Jadi apa rencana PSSI untuk memastikan disiplin pemain di lapangan agar tidak terpancing emosi, mengingat pentingnya menghindari kartu merah? Nah itu tergantung pemainnya itu. Saya nggak pakai telepon-teleponan lagi main. Ada beberapa pemain kita yang nggak punya klub tapi ada rumor bahwa mereka akan bermain di Liga 1 tanggapan dari PSSI. Oh sangat terbuka kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik. Masih banyak kekurangan, makanya nanti kan di Kongres kita akan dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lain. Gitu. Untuk terbuka tergantung pemainnya kan, tergantung pemainnya. Pak Erik, ada tamu dari pemerintah Cina nggak Pak? Khusus Pak? Ada, tadi saya udah jawab, ada. Pak Erik, janji pelatih kan nanti memberikan poin yang terbaik itu janji pelatih kepada Pak Erik sendiri di hari ulang tahun. Ini janji manis. Nggak ada hubungan ulang tahun lah. Itu kalau kemenangan itu buat bangsa bukan buat saya. Itu buat masyarakat kita yang selama ini kita sudah berjibaku mendukung tim nasional. Saya mengucapkan terima kasih pemerintah, DPR, semua media juga. Ya, jadi ya kemenangan-kemenangan itu ya memang kita harapkan untuk kembali menggapai mimpi kita untuk lolos Piala Dunia. Artinya kita semua mengawal ini agar ini mungkin Ya kita harus kawal. Sama juga yang saya selalu bilang. Jangan juga kita sama-sama tadi dengan situasi-situasi yang krusial ini berapa hari ke depan, ya kita juga mengganggu ya konsentrasi mereka. Itu yang kita harapkan. Pak, laporan dari PT Koliver ke Pak Erik terkait beberapa pemain baru seperti apa? Kayak di PBK, Bali. Sangat memuaskan. Itu ya memang yang kita harapkan ada persaingan di antara pemain gitu. Tidak ada yang di zona aman dan lain-lain. Cukup ya? Cukup ya? J Indes ya, tanya J Indes aja. Terima kasih ya Pak.